Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nur Hidayah di Mata Pena Podcast. Nah, hari ini kita masih dengan tema yang sama, penerimaan mahasiswa baru, tapi kali ini dengan narasumber yang berbeda. Ada Bapak Suparman MSI. Halo Bapak, selamat sore. Halo. Gimana perjalanannya dari rumah ke STAI, Pak? Hujan ya. Karena itu kita terkendala ya, Pak. Harusnya itu siang ya, mungkin sangat deras hujannya di rumah Bapak. Gimana Bapak, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gimana perasaannya Dompet setelah aja yang kurang sehat. Masa iya? Jadi teman-teman semuanya, Pak Suparman ini salah satu dosen di STAI Natuna. Beliau juga ketua 3 bidang kemahasiswaan di STAI Natuna dan juga anggota DPRD Kabupaten Natuna. Nah, sebelumnya walaupun terlambat tapi tetap nggak apa-apa ya, kita ucapin selamat atas pelantikan Bapak walaupun terlambat. Ya Terima nggak apa-apa. kasih. Nah, jadi hari ini kita akan bahas-bahas bincang-bincang santai aja ya Pak. Nanti ini semuanya pasti udah di luar kepala Bapak semua nih. Untuk yang pertama itu dengar-dengar nih Bapak alumni STAI juga kan? Iya betul. Nah, Saya alumni tahun berapa tuh Pak? 2008. 2008. Saya termasuk masuknya atau lulusnya? lulusnya. Oh, lulusnya. Saya termasuk spesial. Waktu itu begitu Kenapa selesai sih? tamat STI itu saya langsung diminta sama Bupati waktu itu Bapak Daeng Rusnadi untuk menjadi direktur, bukan ketua, direktur Prusda pada saat itu. Wah. Jadi begitu ini langsung dimanfaatkan ijazah. Iya, langsung karirnya langsung cemerlang ya, Pak. Makanya sayang kalau masyarakat yang punya anak yang sudah tamat sekolah SLTA, MAN tidak melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Betul. Kalau boleh tahu ya harus boleh lah. Bapak prodi apa itu waktu itu? Berarti Bapak masuknya 2004 ya? Ya. 4 tahun kan? Ya. PAI. Pas zaman Bapak itu berapa prodi yang ada? Ada 1 prodi ya. Baru satu. Karena prodi. Mungkin baru dibuka ya 2002 ya kan? Oke. 1 prodi. Kalau menurut Bapak ini keunggulan di STAI itu apa sih Pak? Setelah Bapak rasakan gitu. Banyak keunggulannya. Yang pertama ya karena STAI ini berada di wilayah Kabupaten Natuna, secara otomatis ya masyarakat Kabupaten Natuna ini tidak perlu jauh-jauh untuk melanjutkan pendidikan perguruan tinggi ke luar. Karena kalau di luar itu banyak hal dan banyak faktor, ya kan? Apalagi nanti anak-anak yang setelah tamat dari SMA itu jauh dari orang tua, betul, jauh dari pantauan segala macam. Dan kebanyakan juga banyak juga yang balik tangan hampa. Iya, nggak jadi apa-apa gitu ya. Selebar itu tidak jadi apa-apa karena itu jauh dari ini pantauan orang tua. Betul sekali. Ya, yang kedua memang di STI ini keunggulannya masalah biaya kita masih relatif rendah. Ya. Habis terjangkau itu, gitu ya Pak. Terjangkau. Habis itu pembayaran juga masih bisa pakai sistem cicilan. Betul. Nggak cicilan pun ini 2 kali bayar gitu kan Pak. Awal itu kan artinya cicilan ya. Oh ya. Dibayarkan cicilan. Kayaknya nyicil tiap hari gitu Pak. Oke, nah kalau ini pengalaman Bapak nih setelah jauh pengalaman Bapak dari 2008 ya lulusan dari STAI. Nah, kenapa harus kuliah di STAI gitu Pak? Selain dari yang Bapak jelaskan tadi, apa yang menguatkan gitu bahwa ya muda-muda anak muda di Natuna ini harus berkuliah di STAI Natuna? Ya, pertama begini, kita ini kan kelemahannya pemuda ini di segi agama. Betul. Kalau di STI ini penguatannya di segi keagamaan, terutama itu agama Islam. Kita di sini dididik mempelajari tentang pendalaman agama Islam itu sendiri ya. Karena kita ketahui dari ada teman-teman yang dari SMA, tamatan dari SMA itu kebanyakan yang ada yang tidak bisa ngaji, habis itu juga kita digembleng untuk dididik untuk sampai bisa mengaji.
Selanjutnya dididik untuk bisa sholat, bisa eh, baca doa, zikir segala macam ini lengkap untuk di STI Natuna. Oke. Kalau untuk ini kan sekarang kita udah alhamdulillah udah banyak prodinya nih, ada 5 prodi gitu Pak. Nah jadi setiap prodi itu lulusannya ini kayak kemana aja gitu, bisa jadi apa aja gitu. Mungkin bisa Bapak jelaskan satu persatu. Sebenarnya kalau sudah menyandang gelar S1 itu kita kan ada namanya entrepreneur. Ya. Jadi tidak harus kalau saya ya, waktu saya di perusahaan daerah, semestinya kan pendidikan agama Islam itu saya ke guru. Ya, harusnya. Tetapi bidang saya kan bidang usaha. Iya. Jadi itulah keunggulannya. Ketika kita sudah memegang kertas lembar itu, gelar kita sudah S1, secara otomatis kita di mana saja kita bisa masuk. Namun demikian, kalau menurut dari prodinya ya jelas, kalau pendidikan agama Islam itu larinya ke guru. Betul. Ya kan, kalau hukum itu bisa lari ke pengacara, bisa larinya nanti ke pengadilan agama, pengadilan negeri. Habis itu KPI bisa lari ke PES, media massa dan RRI segala macam. Ya. Habis itu ekonomi, kalau ekonomi secara otomatis ya luas ini artinya itu. Jadi bisa masuk kemana saja. Habis itu PIAUD, PIAUD ya anak usia dini ya. Nah, itu sangat dibutuhkan untuk mendidik anak-anak yang masih relatif yang belum pengetahuannya seperti ya ini ya sebelum TK itu ya. Oh iya. Sebelum TK ataupun nanti TK juga bisa masuk dia. Berarti untuk anak-anak usia dini gitu lah ya Pak. Di bidang PIAUD. Apalagi udah 5 kan? Iya 5. Okay. Mungkin ada prodi yang akan baru nanti kita adakan prodi baru gitu Pak. Kita kan sekarang ini lagi untuk mengejar naik status. Iya. Dari perguruan tinggi menjadi institut. Nah, jadi ada penambahan prodi. Kalau tidak salah lagi itu ada dua prodi lagi ya. Pertama itu politik Islam. Iya. Yang kedua itu pariwisata syariah kalau nggak salah. Nah, itu rencananya tahun berapa itu Pak dijalankannya? Ada prodinya? Kondisi saat sekarang ini masih dalam ini pengurusan. Semoga ya, secepatnya gitu ya. Amin. Oke, selanjutnya ini kenapa lulusan SLTA perlu mempertimbangkan untuk langsung kuliah khususnya di STI Natuna, nggak yang nganggur dulu mungkin atau cari kerja lain, nggak kuliah gitu Pak? Ya, kan saya ketika kita ini tamat dari SMA kita harus nganggur dulu. Nah, nanti melihat teman-teman nanti yang sudah selesai S1 begitu selesai dia langsung bekerja kan kita ini iri. Iya, betul. Nah, itu makanya pertimbangannya itu begitu selesai dari SMA itu memang harus ini melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Betul. Kan sambil kerja juga bisa. Betul. Gitu kan, Pak. Apalagi yang kita STI ini kan ada dua ini ya. Ada reguler dan non reguler. Itu kelas malam. Kita lebih kenal itu kelas malam bukan khusus. Iya, khusus kelas malam. Itu berarti kelas-kelas untuk pekerja gitu ya, Pak. Oke, jadi sambil bekerja itu tetap bisa berpendidikan gitu kan. Terus menurut Bapak gimana jika lulusan SLTA terkendala dengan biaya gitu, Pak? Apakah STI Natuna itu ada beasiswa mungkin? Ya, kita kebetulan yang KIP ya, KIP kuliah itu yang menjadi pengurusnya itu adalah saya. Wah. Nah, saya, Pak Abu dan Pak Tias. Iya, nanti teman-teman kalau mau nanya-nanya beasiswa tanya langsung ke Pak Suparman gitu ya. Nanti kalau beasiswa nanti WA-nya kami itu ya, tuliskan di sini. Jadi KIP itu setiap tahun. Kalau tahun kemarin itu kita di jatah kita itu kalau tidak salah 30 orang. KIP? Ya, KIP. Oh, berarti setiap tahun itu 30 orang. Ya, 30 orang. Berarti tidak harus ini, enggak juga 30 orang. Dia tergantung dari kementerian ini. Agama. Menyesuaikan gitu ya, tiap tahunnya tuh mungkin ada perubahan gitu ya, Pak.
Cuman kita ini ada kendala. Kemarin itu tidak full juga untuk ini yang mengambil KIP kuliah itu. Karena salah satu syarat untuk menjadi ini mahasiswa KIP kuliah itu harus asrama. Ya, selama perkuliahan itu kan. Perkuliahan. Oh, jadi banyak yang berat di situ gitu ya? Banyak yang berat di situ karena anak-anak kita yang Natuna ini anak-anak yang manja yang nggak bisa jauh dari ini orang tuanya. Jadi ya banyak yang daftar banyak. Tetapi setelah kita lakukan tes, nanti wawancara kita gitu ya. Ini itu kita sampaikan kalau lulus nanti bersedia atau tidak ini di asrama. Disitulah mentalnya. Oh gitu, berarti terkenalnya di situ kan Pak? Ya pokoknya jangan takut lah kalau nggak ada biaya, jangan takut untuk melanjutkan pendidikan, ya terutama di STA ya karena ada biaya KIP kuliah. Selain KIP ada yang lain mungkin Pak? Atau yang biasa di brosur tahun ini tuh apa ya? Mahasiswa undangan. Ada mahasiswa undangan juga. Habis itu ya kita ada ini pemerintah daerah juga. Pemerintah daerah dan pemerintah provinsi Kepulauan Riau. Itu biasanya setiap tahun selalu ada. Kalau selain itu Pak, apa ya yang dari desa apa Binjai terus Segeram itu beasiswa atau apa Pak? Yang 10 orang per prodi atau apa ya? Oh ya itu mahasiswa undangan itu. Mahasiswa undangan. Selanjutnya, kalau STAI Natuna ini juga menyediakan kelas khusus bagi para ASN dan P3K itu yang sudah tadi kita bahas sedikit ya Pak. Menurut Bapak apa manfaat yang bisa diperoleh ASN dan P3K itu kalau kuliah sambil tetap kerja gitu? Kan mereka itu kan ketika ini ada kenaikan pertama, yang jelas gelar otomatis. Iya betul. Yang kedua kenaikan pangkat, ya kan? Habis itu otomatis pendapatan. Oh naik juga ya Pak? Secara otomatis pendapatan akan bertambah ketika jenjang itu lebih tinggi. Tetapi utamanya itu jabatan lah utama. Ya kan ketika sudah menyandang gelar S1 itu tidak menutup kemungkinan nanti dia akan menjadi kepala dinas ataupun di bawah itu kasih kabin segala macam. Bahkan kita alumni kita saat sekarang ini sudah banyak yang ini menjadi pejabat. Ya. Termasuk Bapak. Kalau ini saya nggak berbicara itu, tetapi teman-teman. Iya, memang ramai ya Pak, sudah banyak. Ada yang camat, ya kan? Ada yang sekcam, ada yang kabin segala macam. Pokoknya sudah ramai lah. Ya, jadi jangan diragukan lah ketika tamat STAI. Dan jangan minder gitu. Ya kalau untuk proses pengajuan izin belajar bagi ASN yang ingin kuliah di STAI Natuna itu gimana Pak? Ya kita kan ini kemarin itu sudah melakukan kerjasama antara STAI dengan Bupati Natuna. Dan ketika yang bersangkutan pegawai ataupun P3K yang ingin melanjutkan pendidikan di STAI Natuna harus mendapat izin dari pimpinan, ya, bupati ataupun kepala dinas yang bersangkutan. Mungkin sebagai closing statement pada kesempatan kali ini, harapan Bapak untuk generasi muda di Natuna yang akan masuk ke dunia perkuliahan, terutama calon-calon mahasiswa baru yang akan masuk ke STAI Natuna ini apa Pak? Ya, saya berharap kepada seluruh masyarakat Kabupaten Natuna yang telah menyelesaikan pendidikannya di SLTA agar supaya untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Karena insya Allah untuk Kabupaten Natuna ke depannya akan maju dan berkembang. Kita kondisi saat sekarang ini sedang lagi pengurusan provinsi, ya, provinsi khusus Natuna Anambas. Jadi ketika itu terjadi ataupun digolkan oleh pemerintah pusat, insya Allah nanti peluang kerja itu sangat luar biasa. Apalagi kita saat sekarang ini 2 kabupaten itu sudah ampres amanat presiden dan tinggal nunggu moratorium aja. Ketika moratorium itu dicabut oleh presiden, insya Allah jadilah 2 kabupaten itu. Artinya 2 kabupaten itu ketika memang sudah ini terbentuk, nanti peluang pekerjaan itu sangat luar biasa juga. Nah, alangkah sedihnya nanti
ketika nanti kita tidak melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, ujung-ujungnya nanti kan orang luar yang akan mengisi Betul kekosongan sekali. yang ada di Kabupaten Natuna. Iya. Nah, sementara kita yang ada di Kabupaten Natuna ini sebagai Penonton. Gitu. Oke, terima kasih Bapak atas Siap. waktunya. Nah, jadi jangan ragu dan jangan bimbang kalau untuk mau kuliah, melanjutkan kuliahnya. Terus bagi para ASN P3K yang baru lulus, mungkin yang belum ada gelarnya, silakan kuliah di STAI Natuna, ambil kelas khusus ya Pak, Iya, kelas malam gitu ya. kelas malam. Nah, terus apalagi banyak keunggulannya gitu ya, ada beasiswa KIP, terus bisa kuliah malam sambil kerja, kemudian akan dibuka 2 prodi baru dan lain sebagainya. Nah, nanti teman-teman semuanya info selengkapnya mungkin mau Yang kepo-kepo jelas yang kita tanya-tanya akan ke merubah ini dari sekolah tinggi Iya. menjadi institut. Nah, iya Ah. betul itu betul sekali. Nah, itu yang paling penting karena dari STI Natuna sekolah tinggi menjadi institut. Nah, terima kasih Bapak sekali Oke, lagi. terima kasih. Ya, untuk yang mau tanya-tanya, yang mau kepo-kepo, terutama yang beasiswa mungkin bisa langsung japri ke Pak Suparman. Boleh, guys. boleh, Terima boleh. kasih. Boleh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.